Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti baik kan ya? Wah, semoga yang di rumah baik-baik aja ya. Amin. Nah, Mbak Noka kita kenalan dulu ya. Oh iya. Kenalan, aku Noka. Aku Vina. Nah, ini ada Kak Dimas. Oke, sebelum kita mulai ibadah anak, kita mau nyanyi lagu dulu. Lagunya apa Mbak Noka? Kita mau nyanyi Happy Yaya ya. Iya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, sebelum kita mulai ibadah anak, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mengikuti ibadah anak. Kiranya Engkau berkati ibadah ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan Tuhan seluruhnya hanya dalam nama Yang Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Mbak Noka? Sekarang sebelum kita masuk firman nih Kak Vina. Oh iya. Kayaknya kita enaknya nyanyi dulu Kak. Oke, nyanyi apa tuh? Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Oke. Oke. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman dari Bu Feni. Silahkan Ibu Feni. Selamat pagi adik-adik hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, Bu Feni selalu mengharapkan adik-adik bersama keluarga selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya untuk Mbak Vina dan Mbak Noka, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Bu Feni akan bersama dengan adik-adik belajar tentang firman Tuhan. Nah, meskipun adik-adik tetap di rumah, tetap tidak bisa berangkat ke gereja untuk sekolah minggu, tetap semangat ya dan tetap jaga kesehatan supaya kita cepat terbebas dari COVID-19 di Indonesia kita yang tercinta ini. Nah, kita akan belajar tentang Tuhan sumber kehidupan. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa untuk mohon bimbingan Tuhan supaya firman yang nanti akan kita terima dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik siapkan Alkitabnya terlebih dahulu, kita ambil sikap berdoa, tangannya dilipat dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami.
dan kami akan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Bimbing dan berkati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, Alkitabnya disiapkan, kita buka kitab Yosua. Yosua ada di Perjanjian Lama. Oke, kita buka Yosua 24 ayat 1 sampai 3a kita bacanya. Kemudian kita lanjutkan ayat 14 sampai yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. Yosua berbicara kepada umat Israel di Sikem. Yosua mengumpulkan semua suku bangsa Israel di Sikem, lalu menyuruh para pemuka, pemimpin, hakim dan para perwira datang menghadap. Maka datanglah mereka menghadap Allah. Kemudian Yosua berkata kepada mereka semua, "Dengarkan apa yang dikatakan Tuhan, Allah Israel kepadamu. Dahulu kala nenek moyangmu tinggal di seberang sungai Efrat dan menyembah dewa-dewa. Salah seorang dari mereka ialah Terah, ayah Abraham dan Nahor. Lalu aku mengambil Abraham, bapak leluhurmu itu, dari negeri di seberang Efrat itu, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh negeri Kanaan. Aku memberikan kepadanya banyak keturunan, mula-mula kuberikan Ishak kepadanya." Kemudian ayat 14 sampai yang ke-25. "Jadi sekarang," kata Yosua, "hormatilah Tuhan, mengabdilah kepadanya dan dengan tulus ikhlas dan dengan setia. Singkirkan ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu dahulu di Mesopotamia dan Mesir. Mengabdilah hanya kepada Tuhan. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan." Maka umat Israel itu menjawab, "Kami sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan untuk mengabdi kepada ilah-ilah lain. Tuhan Allah kitalah yang membebaskan para leluhur kita dan kita sendiri dari perbudakan di Mesir. Kita sudah melihat keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Selalu Tuhan melindungi kita dalam semua perjalanan kita melewati negeri-negeri asing. Ketika kita memasuki negeri ini, Tuhan mengusir semua orang Amori yang tinggal di sini. Jadi, kami mau mengabdi Tuhan sebab Dialah Allah kita." Lalu Yosua berkata, "Tetapi kalian barangkali tidak akan sanggup mengabdi kepada Tuhan, sebab Ia Allah yang kudus, yang Maha Esa. Ia tidak mau ada saingan. Kalau kamu meninggalkan Dia dan mengabdi kepada ilah-ilah lain, Ia tidak akan mengampuni dosamu. Sebaliknya, Ia akan melawan dan menghukum kalian. Ia akan membinasakan kalian sekalipun kalian dahulu baik kepadamu." Maka orang Israel itu menyahut, "Tidak, kami tidak akan mengabdi kepada ilah-ilah lain. Kami akan mengabdi hanya kepada Tuhan."
Lalu Yosua berkata, "Nah, kalian sendirilah saksinya bahwa kalian sudah memutuskan untuk mengabdi hanya kepada Tuhan." "Benar," sahut mereka, "kami sendirilah saksinya." "Kalau begitu, singkirkanlah ilah-ilah bangsa lain yang ada padamu itu," kata Yosua, "dan berjanjilah bahwa kalian akan setia kepada Tuhan Allah Israel." Lalu orang-orang itu berkata kepada Yosua, "Kami akan mengabdi hanya kepada Tuhan Allah kita. Kami akan mentaati perintah-perintahnya." Itulah tadi firman Tuhan dari Yosua 24. Nah, adik-adik, tahu nggak Yosua itu siapa? Yosua siapa? Hayo, ada yang tahu? Ya, betul. Yosua adalah pemimpin umat Israel setelah Nabi Musa. Dialah yang memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, cerita ini diawali ketika Yosua mengumpulkan umat Israel untuk memilih. Mereka harus memilih terus menghormati dan beribadah kepada Tuhan atau memilih menyembah ilah-ilah lain. Nah, adik-adik kan tahu sebelumnya pada saat sebelum leluhur sebelum Abraham, mereka itu menyembah ilah-ilah lain. Tetapi ketika itu Allah memilih Abraham untuk beribadah dan mematuhi perintahnya. Nah, di situ juga Yosua menyampaikan bahwa secara turun-temurun keturunan Abraham itu memilih untuk setia dan beribadah kepada Tuhan. Karena pada saat itu mereka melihat dan merasakan sendiri betapa besar kuasa serta pemeliharaan Tuhan atas keluarga mereka. Nah, itu Yosua tanyakan berulang-ulang kepada umat Israel. Mereka harus memilih, tetap memilih Tuhan atau ilah-ilah lain. Nah, adik-adik tahu jawaban apa dari umat Israel yang diberikan kepada Yosua? Jawaban mereka, "Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah." Mereka bersama keluarganya tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, alasannya apa kira-kira adik-adik? Kenapa kok mereka tetap memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Alasannya karena pada saat itu mereka melihat dan merasakan sendiri betapa besar kasih dan kuasa pemeliharaan Tuhan atas keluarga mereka. Penyertaan Tuhan dimulai dari kelepasan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Kemudian mereka juga merasakan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dengan diberikannya mujizat-mujizat, tanda-tanda mujizat ilahi. Kemudian selama perjalanan pengembaraan menuju ke tanah Kanaan. Nah, mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan bersama mereka. Serta pertolongan mereka itu terlihat pertolongan Tuhan itu terlihat ketika mereka itu harus berjuang, berperang melawan bangsa-bangsa lain. Nah, disitulah peran Tuhan Yesus. Tuhan ada di sekitar mereka. Tuhan ada ketika mereka membutuhkan. Maka jawaban dari umat Israel, mereka tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Itu jawaban yang diberikan kepada
Yosua. Nah, sekarang adik-adik memilih itu hal yang gampang atau hal yang susah? Gampang atau susah? Biasanya kalau kita harus memilih salah satu dari dua yang kita sukai, kita pasti akan bingung. Aduh, yang mana ya? Kok susah ya? Aku dua-duanya seneng. Boleh nggak dua-duanya aku minta Pa? Biasanya kan seperti itu. Tetapi mama atau papa hanya boleh memberikan satu. Nah, berarti di situ adik-adik harus memilih. Memilih bukanlah hal yang gampang. Apalagi memilih saat ini sudah banyak sekali pilihannya. Kalau dulu bentuknya ilah-ilah lain itu mereka menyembah berhala, sekarang bentuknya ilah lain di zaman sekarang itu apa kalau menurut adik-adik? Apa yo? Bentuknya itu yang menyebabkan adik-adik itu menjadi kecanduan. Kecanduan itu apa toh? Kecanduan itu kalau adik-adik itu tidak bisa lepas atau tidak bisa hilang dari yang adik-adik suka. Contohnya apa? Contohnya HP, main game atau PS. Ada yang nggak suka main HP atau main game? Pasti nggak ada kan? Adik-adik sekarang bangun tidur yang dipegang HP. Bangun tidur main PS. Bahkan ketika mama minta bantuan untuk mengambilkan sesuatu, pasti bilangnya, "Sek tau mah, entar tau mah." Nah, itulah bentuk ilah-ilah lain zaman sekarang. TV kalau sudah nonton film Upin Ipin atau film-film yang lainnya, yang Uti atau mama atau papa minta bantuan pun kadang-kadang adik nggak mau bantuin. Benar nggak adik-adik? Nah, di situ berarti kalau kita harus memilih main game atau membantu orang tua, atau kalau saat ini kita harus beribadah sekolah minggu. Itu adik-adik pasti bingung. Lagi enak-enaknya main game, mama atau papa bilang, "Dek, sekarang saatnya kita ibadah sekolah minggu." Tapi adik-adik bilangnya pasti, "Ya Ma, tapi sebentar lagi ya, setelah gamenya selesai. Aku baru nanggung nih, bentar lagi aku mau menang nih." Pasti akan banyak alasan-alasan yang akan diberikan adik-adik kepada mama atau papa yang mengajak adik-adik untuk harus ibadah sekolah minggu. Nah, kalau seperti itu berarti adik-adik belum bisa membagi waktu, belum bisa memilih dengan baik mana yang harus dinomorsatukan. Harus main game dulu atau harus ibadah sekolah minggu. Nah, mulai sekarang adik-adik harus belajar untuk membagi waktu dengan baik. Kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus istirahat atau tidur, kapan harus mengerjakan PR terus, kapan harus mengikuti ibadah sekolah minggu ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ibadah sekolah minggu penting untuk adik-adik. Walaupun saat ini tidak bisa datang ke gereja untuk ibadah sekolah minggu, tetapi adik-adik dengan melihat atau menonton daring ini, kita tetap ada siraman rohani untuk adik-adik semua. Nah, belajar membagi waktu. Belajar membagi waktu dengan baik, kapan harus belajar dan kapan harus bermain. Itu adalah pilihan. Kita harus memilih yang tepat. Kapan kita harus belajar dan kapan kita bermain. Karena apa? Kita tahu Tuhan Yesus itu baik kan? Nah, kenapa Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus itu baik karena selalu memberkati dan menolong kita semua.
Tuhan hadir dan menolong adik-adik dalam keadaan apapun, sehingga kehidupan kita selalu aman dan penuh sukacita. Contohnya, ketika adik-adik sakit, Tuhan Yesus itu akan hadir dan menolong adik-adik melalui mama atau papa yang merawat, melalui dokter yang memeriksa, melalui obat-obatan yang diberikan dokter. Itu bukti bahwa Allah hadir untuk membantu adik-adik supaya cepat sembuh. Nah, misalnya kalau lagi tengah malam tidur di kamar sendirian, tiba-tiba lampunya mati. Ada yang takut kalau lampunya mati? Nah, tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Karena apa? Allah hadir bersama adik-adik. Dia akan menolong adik-adik dalam keadaan apapun. Nah, jadi kalau saat ini adik-adik harus memilih, harus main game, tetap main game, atau beribadah sekolah minggu, adik-adik milihnya yang mana? Ayo yang mana? Tentunya harus memilih yang ketika adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan. Berarti yang dipilih adik-adik ikut ibadah sekolah minggu. Nah, jadi kalau saat ini adik-adik merasa bahagia, adik-adik merasa senang, itu adalah berkat Tuhan. Tuhan hadir secara nyata dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang dirasakan, yang kita rasakan itu bisa susah, bisa senang, itu semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, pilihlah Tuhanmu, pilihlah Tuhan Allah, maka kamu akan hidup. Libatkan selalu Tuhan Yesus di saat kita harus memilih, bahwa dalam doa kita harus memilih, dan bahwa dalam doa minta petunjuk agar pilihan kita tidak salah pilih. Tuhan Yesus, saya harus memilih. Mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, saya harus memilih yang mana. Jangan sampai saya memilih yang salah. Nah, itu yang harus kita sampaikan, kita ajak, kita libatkan Tuhan Yesus untuk membantu kita di saat kita membutuhkan. Nah, itu tadi cerita dari Bu Feni. Memilih adalah hal yang sulit, tapi kita harus bisa memilih, kita harus bisa menentukan mana pilihan yang tepat. Karena kalau kita memilih Tuhan, maka hidup kita akan selamat. Demikian firman yang bisa Ibu Feni sampaikan. Satu pesan Bu Feni, kapan saja dan di mana saja jangan lupakan 3M. Apa 3M? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan diburu sama penyakit yang namanya COVID-19. Nah, dengan 3M ini, maka itulah cara yang paling ampuh untuk melawan COVID. Oke, jangan lupakan ya, 3M. Oke, sampai di sini cerita dari Bu Feni. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih Bu Feni, firmannya indah sekali ya Kak Betul, Noka. Kak Vina. Semoga firman yang telah diberikan oleh Ibu Feni tadi bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Nah sekarang kita mau persembahan dulu. Nah oke. Ya. Lagunya apa Kak Noka? Kita sambil nyanyi Bawa Persembahanmu.
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau berdoa. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau berikan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah anak pada hari ini. Dan tadi kami sudah mengumpulkan persembahan ya Bapak, kiranya Kau berkati agar persembahan tadi dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain Bapak. Terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami dan kiranya Kau berkati agar apa yang akan kami lakukan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah anak hari ini sudah mau selesai. Sebelum kita menutup ibadah anak, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Jalan serta Yesus. Ya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, ibadah anak pada hari ini sudah selesai. Dan sampai ketemu di ibadah anak minggu depan. Dadah.